Lautaro Martinez bisa mendapatkan istirahat dalam pertandingan Serie A akhir pekan depan melawan Torino. Jadwal Liga Italia Serie A pekan 9 akan menampilkan Torino versus Inter Milan di Stadio Olimpico Grande Torino pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi pelatih Inter Simone Inzaghi jelang laga Sabtu pekan depan adalah kondisi pemain Amerika Selatan bersama Argentina pada Rabu malam. Ada resiko kelelahan bahkan cedera jika sang pemain dipaksakan bermain dari menit awal. Dan pelatih Nerazzurri Inzaghi harus membuat keputusan di menit-menit terakhir apakah Martinez bisa menjadi starter atau tidak melawan Granata. Tidak ada keraguan bahwa Marcus Thuram akan menjadi starter di pertandingan ini. Namun Marco Arnautovic masih absen karena cedera. Dan Alexis Sanchez tidak akan kembali lebih awal dari Martinez. Oleh karena itu bisa jadi Mkhitaryan kemungkinan akan diduetkan bersama Thuram. Pemain Armenia ini biasanya bermain sebagai gelandang tengah untuk Inter. Namun di masa lalu sang pemain telah bermain sebagai penyerang atau pemain sayap selama karirnya dan akan mampu mengambil peran yang lebih menyerang. Bek sayap Inter Juan Cuadrado kini sudah kembali bugar 100% dan bakal memberikan dimensi yang sangat berbeda di skuad Nerazzurri setelah jeda internasional. Hal ini menurut pandangan Gazzetta dello Sport bahwa Inter mendapat dorongan besar setelah semakin membaiknya kondisi kebugaran pemain berpengalaman seperti Cuadrado. Cuadrado tidak mendapat panggilan ke timnas Kolombia selama jeda internasional kali ini karena fokus memulihkan kebugarannya di Appiano Gentile. Kini ia sepenuhnya bugar dan akan bisa menjadi sosok yang sangat diandalkan setelah jeda bulan ini. Denzel Dumfries sejauh musim ini memang sebagian besar menjadi starter reguler di bek sayap kanan. Namun Cuadrado dapat membuat permainan Inter lebih bervariasi dengan kemampuan driblingnya di ruang sempit dan situasi 1 lawan 1 yang lebih efektif ketimbang Dumfries. Selain itu, umpan dari pemain berusia 35 tahun itu ke dalam kotak penalti lawan terbukti menjadi senjata yang sangat ampuh. Bagi Gazzetta, Cuadrado bisa menghadirkan dimensi baru bagi permainan Inter setelah jeda di bulan Oktober ini. Inter dikabarkan tengah mengincar 5 pemain Italia untuk jendela transfer mendatang. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport bahwa Nerazzurri sedang memantau hingga 5 pemain baru, di mana semuanya berkewarganegaraan Italia. Mereka adalah gelandang Monza Andrea Colpani, 2 pemain Atalanta yakni kiper Marco Sarnesecchi dan bek Giorgio Scalvini, serta 2 gelandang Empoli yakni Tommaso Baldanzi dan Jacopo Fazzini. Bukan rahasia lagi jika Inter menjadikan para pemain Italia sebagai bagian penting dalam proyek mereka. Pemain seperti Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Federico Di Marco telah tumbuh menjadi pemain kunci dalam beberapa musim terakhir. Sementara itu, Nerazzurri juga telah mendatangkan pemain Italia lainnya Davide Frattesi pada musim panas 2023 ini. Mereka berinvestasi besar pada pemain berusia 24 tahun itu dengan harapan lintasannya bisa mirip dengan Barella. Namun Inter tidak berhenti sampai di situ dan menurut Tuttosport, Nerazzurri terus berencana mendatangkan lebih banyak pemain Italia. Pertama ada gelandang Monza berusia 24 tahun. Colpani yang mengawali musim ini dengan sangat baik. Inter sudah melihatnya sebagai opsi sempurna untuk memperkuat lini tengah mereka dalam waktu dekat. Lalu ada pertanyaan tentang posisi kiper, di mana Nerazzurri secara serius mengincar kiper Atalanta berusia 23 tahun, Sarnesecchi,
sebagai kemungkinan opsi jangka panjang di bawah Mister Gawang. Sementara itu ada satu lagi pemain Atalanta yang telah menjadi rekrutan impian Inter, yakni Scalvini. Dua nama terakhir dari Empoli yang juga sangat disukai Inter dalam bentuk Baldanzi yang berperan sebagai gelandang serang dan Fazzini sebagai gelandang tengah. Miliarder Finlandia Tomas Ziliakus telah mengungkapkan rencananya untuk mencoba mengambil alih Inter Milan bersama Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Dalam sesi wawancara dengan Tutto Web, Ziliakus menjelaskan niatnya mengenai pembelian Nerazzurri. Rumor mengenai penjualan Inter oleh pemilik saat ini Suning Group telah beredar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Selama beberapa bulan terakhir, miliarder Finlandia Ziliakus telah menjadi salah satu pembeli potensial yang muncul. Dia tidak merahasiakan fakta bahwa dirinya mempunyai ketertarikan untuk membeli Nerazzurri. Tentu saja, Ziliakus bukanlah satu-satunya pihak yang berminat membeli Inter. Dana seperti Investcorp yang berbasis di Bahrain telah santer dilaporkan berencana untuk memimpin konsorsium dan membuat penawaran besar. Sementara itu, Syekh asal Qatar Jassim Al Thani juga dikaitkan dengan Inter. Dia sebelumnya melakukan upaya besar untuk mencoba membeli Manchester United. Namun perundingan gagal meski ia telah menawar MU sebesar 5 miliar pound atau setara dengan 95,6 triliun rupiah. Di masa lalu, Ziliakus juga menjadi salah seorang yang berminat membeli setan merah. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, dia berfokus untuk mendekati Inter. Dia pun kini mempertimbangkan untuk mencoba bergabung dengan Sheikh Jassim Al Thani untuk membeli klub lain di Italia berupa Inter. Saya senang saat melihat Sheikh Jassim tidak melanjutkan negosiasi untuk membeli Manchester United, ujar Ziliakus. Saya pikir Inter adalah klub yang lebih menarik. Mantan kiper Inter Milan dan Fiorentina Sebastian Frey menilai Nerazzurri telah melakukan transfer yang sangat cerdas dengan menjual Andre Onana ke Manchester United dan mengontrak Ian Sommer sebagai gantinya. Seperti diketahui, Inter Milan memboyong kiper asal Kamerun itu pada jendela transfer musim panas 2022 secara cuma-cuma ketika kontraknya bersama Ajax Amsterdam berakhir. 1 tahun kemudian pada musim panas tahun 2023 ini, Nerazzurri menjualnya ke Manchester United dengan harga tinggi sebesar 52,5 juta euro plus bonus senilai 5 juta euro. Wajar Inter membandrol Onana dengan harga tinggi, mengingat prestasinya yang memukau selama berseragam Inter. Frey pun merasa penjualan Onana sebagai sebuah langkah transfer yang cerdas, mengingat keuntungan besar yang diraup Inter dan performa kedua kiper tersebut. Sebuah transfer yang cerdas, ujar Frey dalam sesi wawancara dengan DAZN tentang dua kesepakatan transfer tersebut. Mereka mengontraknya dengan status bebas transfer dan kemudian setelah 1 tahun, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi.